Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh, NIM 1190408 dari kelas 4 CHS. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada hari ini. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, dari saudara Fatin. Yang ketiga yakni sejarah terbentuknya Undang-Undang Waris di Indonesia. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia ini, selanjutnya lahirlah KHI setelah eksistensinya peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI ini adalah yakni kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Tema utama penyusunan KHI yakni mempositifkan hukum Islam yang ada di Indonesia yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia ini harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI ini, semua hukum hakim di lingkungan pengadilan agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. KHI terdiri atas 3 buku, yakni buku pertama yakni tentang perkawinan, dan buku yang kedua buku tentang kewarisan, dan yang ketiga tentang perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan di sini dalam buku yang pertama terdiri dalam pasal 170 dari 170 pasal telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu pula, selain buku KHI juga telah ada undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Nomor 9 tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan. Dalam buku yang kedua yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan, maka hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal atau 100 dalam pasal 171 sampai 193 pasal. Hukum perwakafan dalam buku yang ketiga yakni juga secara singkat yakni dalam 15 pasal. Namun hukum perwakafan telah ada perundang-undangan yang lain yang mengatur PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Menurut Abdul Ghani Abdullah, KHI dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia yang terbentuk hukumnya melalui instrumen Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1997, mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasinya legislatif telah memperlihatkan bahwa impres itu kemampuannya efektif di samping instrumen lainnya dalam tata hukum yang tertinggi, karena dalam praktik hukum di pengadilan agama impres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Namun dari segi yang lain, impres tidak tampak sebagai salah satu instrumen hukum dalam tata cara hukum dominan. Namun apabila masalah dilihat dari buku 1 dan buku 3 HKI yang sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, yakni Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 1977.
dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber-sumber tersebut di atas. Dan apabila terlihat dari muatan buku yang pertama tadi dan buku yang ketiga, maka itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini pula berbeda dengan buku yang kedua yang cenderung sebagai hukum tak tertulis sebab muatan pasal-pasalnya memang merupakan hukum yang baru. Namun sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.